Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memberikan edukasi mengenai analisis dinamika molekular yang terdiri dari RMSD, RMSF, dan binding energy. Proyek ini dibimbing oleh Ibu Umi Baroro, Sarjana Sains Magister Biotek, sebagai dosen pengampu mata kuliah bioinformatika. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya, Aidin Purnomo Jendrato, dengan NPM A223009, dan keempat teman saya, Putri Talca Oktaviani, dengan NPM A223011, Putri Wulandari, dengan NPM A223013, Genta Windy Lestari, dengan NPM A223014, dan Nur Amalia Karpesina, dengan NPM A223017. Dalam penjelasan kali ini, kelompok kami menggunakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada berjudul Stability, Hydrogen Bond Occupancy Analysis, and Binding Pre-Energy Calculation from Flavonol Dock-in DAPK1 Active Site Using Molecular Dynamic Simulation Approaches yang ditulis oleh Aditya Rajikri et al. Pada tahun 2021. Baik, tujuan dalam menganalisis hasil dinamika molekular adalah untuk memahami pergerakan dan interaksi atom dalam suatu sistem molekuler seiring waktu. Hal ini membantu mengungkapkan dinamika struktural, stabilitas, dan perilaku keseluruhan molekul, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang sifat kimia dan biologisnya. Selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan 6 senyawa turunan flavonoid dari golongan flavonol, yaitu quercetin, camphorol, fisetin, senyawa A, senyawa B, dan juga senyawa C, di mana keenam senyawa tersebut memiliki kemiripan struktur terhadap senyawa quercetin. Untuk senyawa camphorol tersendiri memiliki kemiripan sebesar 0,946% terhadap quercetin. Kemudian untuk senyawa fisetin memiliki kemiripan sebesar 0,959%. Untuk senyawa A sebesar 0,785, senyawa B 0,804, dan senyawa C memiliki kemiripan terhadap senyawa quercetin sebesar 0,768. Berikut ini adalah gambar hasil visualisasi dari molecular dynamic antara ikatan flavonol dengan sisi aktif DAPK1. Flavonoid ini sebagai ligan dan DAPK1 sebagai protein target. DAPK1 atau Dead Associated Protein Kinase adalah protein kinase serin atau treonin yang berpartisipasi dalam kematian sel. Nah, protein ini telah diusulkan sebagai target dalam penemuan obat SSP atau sistem saraf pusat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang RMSD atau Root Mean Square Deviation atau juga akar kuadrat rata-rata deviasi, merupakan ukuran yang sering digunakan dalam geometri 3 dimensi molekul untuk membandingkan pergeseran atau perubahan konformasi molekul. Hasil analisis RMSD pada jurnal yang kami gunakan untuk senyawa camphorol memiliki RMSD tertinggi mencapai 3,8 Armstrong setelah waktu simulasi 15 nanosecond. Hal ini menunjukkan bahwa kompleks camphorol kurang stabil. Untuk kompleks fisetin, nilai RMSD-nya relatif lebih rendah dibandingkan senyawa lainnya, dengan nilai 2,5 Armstrong pada waktu simulasi 12 dan 18 nanosecond. Hal ini menunjukkan kompleks fisetin kurang stabil. Untuk senyawa A paling tidak stabil dibandingkan ketiga senyawa lainnya, yaitu dengan nilai RMSD rata-rata 2,7 Armstrong, disusul dengan kompleks senyawa C dengan nilai RMSD rata-rata 2,5 Armstrong. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis RMSF atau Root Mean Square Fluctuation, atau disebut juga akar kuadrat rata-rata fluktuasi, adalah ukuran dari deviasi antara posisi partikel dan beberapa posisi referensi. Interpretasi hasil RMSF pada grafik RMSF yang berwarna hitam menunjukkan senyawa quercetin, warna merah camphorol, warna hijau fisetin, warna biru senyawa A, warna kuning senyawa B, dan warna coklat senyawa B dengan DAPK1. Nah,
Hasilnya disimpulkan bahwa kompleks visetin mempunyai nilai RMSF tinggi yang menyebabkan jarak RMSD menjadi berfluktuasi, yang artinya bahwa senyawa tersebut kurang stabil. Baiklah, kemudian ada binding energy. Nah, binding energy atau energi ikatan merupakan banyaknya energi yang diperlukan untuk melakukan ikatan antara reseptor dengan ligan. Nah, apabila energi ikatan yang diperlukan lebih kecil atau semakin negatif, maka ikatan reseptor dengan ligan menjadi lebih stabil. Nah, selanjutnya untuk interpretasi hasil binding energy yaitu yang pertama ada senyawa quercetin dengan nilai binding energy minus 39,3 kJ per mol. Kemudian ada caimferol dengan nilai minus 45,92 kJ per mol. Kemudian ada visetin dengan nilai minus 46,66 kJ per mol. Senyawa A dengan nilai minus 8,14 kJ per mol. Senyawa B dengan minus 28,97 kJ per mol. Yang terakhir, senyawa C dengan nilai minus 48,06 kJ per mol. Dari interpretasi hasil binding energy, kompleks C memiliki binding energy paling negatif yaitu minus 48,06 kJ per mol, yang menunjukkan interaksi pada kompleks senyawa C merupakan interaksi yang paling stabil. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian edukasi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.